Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya membahas tentang Bu Fei lagi, Bapak Ibu. Saya bukan pembenci Bu Fei, tetapi saya mengasihi Bu Fei, Bapak Ibu. Ya, supaya kita nanti berjumpa di Yerusalem yang baru, Bapak Ibu. Ya, kita dengarkan dulu apa yang dibahas Ibu itu, baru saya akan kritisi, Bapak Ibu. Silakan saudara mau kritisi video saya tidak akan marah, Bapak Ibu. Ya, kalau menurut saudara itu salah, kritisi. Is okay for me, ya. Haleluya. Kita dengarkan dulu ya kesaksian ibu ini ya. Dan mempelai ini senantiasa berperang di alam roh setiap saat. Makanya 70% mempelai ada di alam roh, hanya 30-25% ada di dunia nyata ini, Bapak Ibu ya. Itulah mempelai bongkar pada saat ini. Jadi mempelai itu sangat kelelahan secara fisik, ya, secara fisik manusia mempelai kelelahan, Bapak Ibu, kecapean karena dua alam. Manusia saja biasa hanya bermain di satu alam saja. Kalau kerja di dunia nyata dia kecapean, Bapak Ibu, kelelahan. Ya, apalagi mempelai mainnya di dua alam, 3 dimensi alam waktu. Ya, jadi Oke, saya akan bahas satu-satu ya. Ibu ini kecapean katanya, Bapak Ibu, karena kerja keras dan ada 3 dimensi waktu katanya. Kalau saya akan komentar ini ya, terserah saudara mau percaya siapa, terserah. Saya hanya bagi pembelajaran yang benar, Bapak Ibu, supaya saudara bisa membandingkan ya. Saudara saja yang membandingkan. Berdoalah kepada Tuhan, minta hikmat supaya saudara bisa membandingkan ajaran siapa yang benar, Bapak Ibu. Ya, haleluya. Dalam dunia ini, Bapak Ibu, ada 2 dimensi, Bapak Ibu. Ya, dimensi waktu ada 2. Yang pertama itu adalah dimensi all people can see you, can touch you, can talk. Jadi setiap orang, semua orang bisa melihat saudara, bisa menyentuh saudara, bisa berpeluk dengan saudara, bisa berkomunikasi dengan saudara. Inilah dunia nyata, Bapak Ibu. Ya, dunia nyata bisa disentuh nih, sentuh ya kan. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah dimensi alam roh. Dimensi alam roh ini tidak semua orang bisa melihat, hanya orang pilihan saja, Bapak Ibu. Orang yang dikasih Tuhan penglihatan baru bisa lihat, atau orang yang memiliki ilmu supranatural bisa melihat alam roh. Dimensi waktu ada 2, Bapak Ibu. Kalau di dunia nyata, kalau siang, di dimensi lain malam. Ya, jadi ada 2 dimensi, bukan 3 ya. Kita dengarkan lagi, Bapak Ibu ya. amatlah sangat kecapean, Bapak Ibu. Tetapi roh mempelai ini hidup. Roh mempelai ini mendengar setiap saat, walaupun tubuh fisik ini lemah, lesu, ingin rasanya tertidur, tapi hati roh mempelai ini, telinga, mata dalam keadaan melihatnya, keadaan tertidur. Karena saking letihnya berperang di alam peperangan, alam roh, mempelai ini sering tertidur, Bapak Ibu. Walaupun mau makan tertidur. Haleluya ya. Bisa disebut putri yang tidur. Suka tertidur ya, Bapak Ibu. Karena apa? Kecapean, sayang ya, di alam roh. Berperang tidak ada henti-hentinya tanpa istirahat. Nanti iblis, setan, ular putar, naga-naga itu angkat tangan menyerah, tunggang langgang lari, masuk dalam karung, barulah mempelai sarung, mempelai punya pedang, dan mempelai istirahat. Kalau belum mereka tak isi dalam karung semua, mempelai tidak akan istirahat, Bapak Ibu. Mau itu subuh, Anda sedang tidur, mempelai berperang di sana. Mempelai tidak tidur, tapi berperang. Ya, manusia-manusia dunia nyata ini tidur enak-enak, santai-santai ya, minum kopi, ya, nonton sinetron, ya. Santai-santai, Bapak Ibu ya. Tetapi mempelai di alam roh itu berperang. Ya. Jadi kalau manusia-manusia yang tidak tahu peperangan alam roh, santuy saja ya. Santuy, jangan komen
jaga lisan, jaga tulisan, jangan sembarang tulis-tulis di kolom komentar ini ya. Makanya mempelai pakai kacamata hitam karena dunia ini terlalu hitam sayang ya. Kalau mempelai tidak pera ini mata Bapak Ibu ya. Ular-ular di tangan-tangan ini yang sembarang komen-komen mati ditampar dor. Jadi mempelai harus tutup mata mempelai ini agar supaya kalian tidak mati mendadak di situ. Kalau mempelai hajar, nah di alam roh, inna ilahi roji'un alias rib kalian ya. Jadi kata ibu ini kan, Bapak Ibu, dia ini kerja di dua dimensi itu, Bapak Ibu ya. Jadi dia kecapean, Bapak Ibu ya, karena dia kerja, Bapak Ibu ya. Jadi saudara yang kasih nonton Kristus ya, saya akan meluruskan ini, Bapak Ibu ya. Ini penting, Bapak Ibu, supaya saudara tidak terjebak ya. Saudara pernah nggak menonton channelnya Tim Anomali? Saya sudah pernah mengomentari itu, Bapak Ibu, karena Tim Anomali itu adalah dia menceritakan tentang dunia lain tetapi dibumbu-bumbui dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu ya, dibumbu-bumbui gitu. Jadi kalau saudara bersekutu ya, ibu ini kan enggak terus terang ya kan, seperti Tim Anomali kan mereka masih terus terang bahwa mereka melawan roh-roh jahat di Efesus 6. Jadi roh-roh jahat itu ada 4 golongan, Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 12 ya, saudara baca nanti di Roma ya. Jadi untuk melawan roh-roh jahat ini, Bapak Ibu, pakai roh. Kalau di luar Yesus, Bapak Ibu, pakai roh. Jadi nggak pakai tubuh ini, Bapak Ibu, untuk melawan sak, bukan gitu. Tetapi roh saudara keluar dari tubuh untuk melawan roh jahat ini. Jadi saudara kelelahan. Ya kalau ada orang kerasukan setan, contohnya ada orang kerasukan setan, saudara mengusirnya. Kalau di luar Yesus Kristus ya kecapean, Bapak Ibu, capek, berkeringat. Bayangkanlah kalau orang kerasukan, Bapak Ibu, tenaganya nggak cukup satu orang untuk menangani ini, Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara di dalam Yesus Kristus, saudara tidak mengalami capek karena wah, puji Tuhan ya, puji Tuhan, saya mengasihi Yesus, Bapak Ibu ya. Saya itu berkenan di hadapannya, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, luar biasa, Bapak Ibu. Saya beruntung banget, Bapak Ibu, punya Allah seperti Yesus Kristus. Allah saya itu hidup, Bapak Ibu. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang hidup. Saya tidak tahu Alkitab saudara berbeda dengan Alkitab saya ya. Saya pakai HP, Bapak Ibu, Alkitab saya ya. Saya nggak tahu apa beda kah atau apa gimana ya. Tapi Alkitab saya menuliskan, Bapak Ibu, kita lihat, Bapak Ibu ya. Alkitab saya menuliskan, Bapak Ibu, luar biasa Alkitab saya ini ya. Saya nggak tahu apa beda ya, Bapak Ibu. Mari kita baca dulu, Bapak Ibu, Keluaran 14 ayat 14. Kita baca dulu Keluaran 14 ayat 14 ya. Saya akan membacakan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, luar biasa, Bapak Ibu ya. Saya tidak perlu begini. Saya tidak perlu gini. Saya tidak perlu mengeluarkan roh saya, karena bukan saya yang berperang, Bapak Ibu, Allah. Saya mempromosikan channelnya Bang Mongol dan Pak Dautoni, Bapak Ibu. Saudara melihat channel mereka. Bang Mongol berbeda dengan tim yang lain, Bapak Ibu, untuk melawan roh-roh jahat. Tidak pakai jurus, simple saja. Itu luar biasanya kalau kita bersama Tuhan Yesus Kristus yang benar, Bapak Ibu, bukan kaleng-kaleng. Saudara jangan sampai berjumpa dengan Yesus yang KW ya, Yesus yang KW, karena di akhir zaman nabi-nabi palsu akan memakai nama Yesus, Bapak Ibu, supaya saudara terjerat ya. Saudara, naga si ular tua itu, Bapak Ibu, pakai Alkitab, pakai ayat Alkitab untuk menggoda saudara supaya saudara terjebak. Tetapi ayatnya itu
sudah dibumbu-bumbui, udah dikurang-kurangin, ditambah-tambahin ya. Jadi saudara harus betul memahami Alkitab Bapak Ibu, supaya saudara tidak terjebak ya. Kita baca lagi Bapak Ibu, Yesaya Bapak Ibu, Yesaya 30 yang ayat 15. Saya akan bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tinggal tenang, don't worry. Kalau saudara baca kitab suci itu, jangan khawatir, don't worry itu Bapak Ibu. Jumlah kosakatanya itu Bapak Ibu 365. Jadi satu tahun itu 365 hari Bapak Ibu. Jadi every day God said to all people, don't worry. Ya. Don't worry, ya kan? Ini saudara pernah nggak menonton channelnya Pawang Hujan? Dia di podaknya Deddy Corbuzier. Waktu Deddy Corbuzier bertanya si Mbak Rara ya kan, kok bisa kamu menghentikan hujan? Jadi Mbak Rara ini langsung ngomong spontan yang gitu Bapak Ibu. Ya, saya kan punya jabatan. I have the job, ya kan? Saya punya jabatan. Makanya saya bisa menghentikan hujan atau mengarahkan hujan ke arah sana. Karena ini milik saya. Di atas ini milik saya. Ya. Saya percaya apa yang dia katakan. Karena kalau saudara bersekutu dengan Efesus 6 ayat 12, Efesus 6 ini ayat 12 ini Bapak Ibu, kalau saudara bersekutu dengan mereka, pasti akan diberikan jabatan. Kalau nggak diberikan jabatan, saudara nggak levelnya. Ya, nggak level. Betul. Bang Mongol Bapak Ibu, dia punya jabatan yang tinggi, makanya dia suka-suka hati dia dong. Mau panggil Lucifer, mau manggil Tante Lucifer, bintang timur. Kalau di agama lain Bapak Ibu, di Al-Quran, Dajjal. Kalau mau manggil Dajjal gampang aja, Bang Mongol, karena dia kan punya jabatan. Contoh Bapak Ibu. Contoh saudara pernah nggak kerja di kilang, di pabrik kan, operator, plut, leader, supervisor, manajer, pemilik saham ya, pemilik perusahaan. Tidak mungkin operator langsung ke manajer atau supervisor. Jadi harus ada permainannya Bapak Ibu ya. Harus melalui plut atau leader Bapak Ibu ya. Seperti ini juga dengan kalau saudara bersekutu dengan roh jahat, malaikat yang terbuang ini. Karena malaikat ini ya, kalau datang kepada saudara, dia seperti malaikat. Benar firman Tuhan. Dia seperti domba, tetapi di dalam seperti singa. Ya, jadi kalau roh jahat kalau roh jahat datang kepada saudara, dia tidak bentuk seram Bapak Ibu, tetapi dia seperti malaikat supaya saudara terjebak. Mereka ini pandai memanipulasi. Jadi saudara harus be careful ya. Saudara harus be careful Bapak Ibu. Kalau saudara nggak be careful, ya inilah ya kan. Sebelum saudara membenci saya, menghina saya, pertama sekali yang mau ngajak berantem, yang melawan saya itu roh jahat Bapak Ibu. Karena saya menerangkan detail banget Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi iblis tidak suka. Jadi dia menyerang saya Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya selamat Bapak Ibu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan saya, kehebatan saya, tetapi kasih karunia Tuhan. Amin. Saya di channel saya selalu mempromosikan Yesus Kristus Bapak, Tuhan Yesus Kristus, karena darahnya aku selamat. Amin. Tapi saudara jangan
jangan mengajarkan satu aja seperti orang lain. Onanes ya kan, oh nenes ya kan, harus Tritunggal ya, harus saudara tahu itu Tritunggal ya. Saudara jangan menghilangkan di antara mereka, karena mereka satu kesatuan ya. Kita baca lagi Bapak Ibu, Nehemia 4 ayat 20. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Allah kita. Makanya tembok Yeriko Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, tembok Yeriko itu seandainya bangsa Israel membawa tombak, mereka sok-sok jago lah ya kan, pingin mereka sendiri. Mungkin tembok Yeriko nggak tahu bertahun-tahun mungkin ya roboh ya kan. Tapi ini puji Tuhan, mereka hanya mengelilingi saja, berdoa nyanyi ya. Jadi kalau saudaraku, kalau melawan roh jahat ini gampang saja, nggak usah khawatir. Serahkan semua kepada Tuhan, Tuhan akan cover. Saudara tidak capek kok, tidak kelelahan. Enjoy your life. Saya akan baca Mazmur 46 ayat 11 ya. Mazmur 46 ayat 11. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan semesta alam menyertai kita. Wah, kemanapun saudara pergi, Tuhan akan menyertai kita. Jadi saudara nggak usah takut, ya kan? Saudara nggak usah takut kalau ada orang yang komentari, nggak usah mengatakan orang yang mau ini kan. Bu Fei lagi mengancam nih Bapak Ibu. Siapa yang berani mengomentari negatif, saya akan kasih pedang saya hunus seberke, katanya. Inilah Jun katanya ya kan tadi kan. Aduh, Yesus saja Bapak Ibu memiliki kasih ya. Apakah ada Yesus marah, ada yang mengomentari dia Bapak Ibu? Enggak. Kalau betul memang Bu Fei adalah ajaran benar, ya memiliki kasih dong, harus siap dikomentari ya kan? Ngapain marah ya. Banyak artis mati Bapak Ibu, bunuh diri Bapak Ibu ya. Kenapa? Tidak siap menerima negatif, unlike ya kan. Karena Yesus aja yang sempurna, ada juga unlike people ya kan. Apalagi saya yang tidak sempurna ya kan. Saya tidak sempurna Bapak Ibu ya. Ngapain saya marah Bapak Ibu? Itu wajar Bapak Ibu. Itu adalah bunga-bunga kehidupan kalau ada orang yang tidak suka kita ya. Itu bunga-bunga kehidupan untuk memperkuat iman kita, mengkokohkan iman kita. Seberapa kokohkah imanmu? Seberapa kokohkah kasihmu? Jika ada orang yang tidak suka dengan dirimu, apakah saudara terhanyut oleh negatif? Ya kan? Haleluya. Mana kita dengarkan dulu lagi Bapak Ibu pembicaraan ini lagi ya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan. Mulai saja dimarah. Apalagi kalian. Dengarkan. Haleluya, mengapa lampunya tidak menari-nari? Karena Bapak Yahweh lagi marah. Mengapa lampunya sudah tidak menari-nari? Ya, sedangkan mempelai saja dimarah. Apalagi kalian. Haleluya. Marah, murka Bapak Yahweh di sana ya. Lagi marah besar. Jadi ibu ini katanya lampunya, jadi kan dia buat channel nih. Jadi dia buat pantulan ini ke lampu Bapak Ibu. Ya sehingga bisa lah berbentuk lah Bapak Ibu ya. Aduh, ini permainan anak-anak ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya buat nanti, aduh kasihan nanti jadi pula ikut pula aku nanti jadi ya kan. Jadi
kita sesuai dengan firman Tuhan aja lah ya. Supaya enak Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan katanya Tuhan Yahweh itu marah. Jadi ibu ini selalu mengatakan Yahweh Bapak Ibu ya. Dia nggak mau bilang Tuhan Yesus Kristus, jarang-jarang Bapak Ibu ya. Kasihan ya. Makanya saya bilang sekalipun ibu Fei orang kaya Bapak Ibu, saya miskin masih sanggup saya menyekolahkan ibu ini sekolah teologi ya. Supaya satu jiwa berharga di mata Tuhan Bapak Ibu, supaya bisa membandingkan Bapak Ibu. Kita ini perlu beradaptasi kepada dosen-dosen Bapak Ibu, kepada all people Bapak Ibu, orang teologi supaya kita belajar Bapak Ibu banyak ilmu Bapak Ibu. Jadi kita nggak cukup untuk pengetahuan kita sendiri, kita ambil dari sini, dari sana, dari sini, kita ambil intinya, tangkap deh, ya kan? Kalau saya, kalau nggak tahu lah yang lainnya. Jadi Tuhan itu marah katanya Bapak Ibu. Kita baca dulu Bapak Ibu firman Tuhan ya. Yesaya, ini perjanjian lama ya, nanti kita perjanjian baru. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti krimiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Bapak Ibu, Yesus turun ke bumi ini karena dosa saya, dosa semua orang, dosa all people Bapak Ibu. Ya. Karena dosa kita, karena kasihnya dia rela menjadi manusia Bapak Ibu untuk dikorbankan buat saya dan saudara. Amin. Ada sukacita. Kita baca Bapak Ibu perjanjian baru, kata Yohanes Bapak Ibu, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya baca lagi Bapak Ibu, 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16, seperti inilah bunyi firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi Allah itu adalah kasih Bapak Ibu. Dia tidak pernah marah sekalipun saudara dosanya ini Bapak Ibu. Perjanjian lama, kita lari ke perjanjian lama dulu. Waktu Adam dan Hawa jatuh Bapak Ibu, Tuhan tunjukkan kasihnya Bapak Ibu. Dia potong domba Bapak Ibu, diguliti Bapak Ibu supaya ada pakaiannya Bapak Ibu. Itu adalah perumpamaan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Ibu Fei nanti sekolah Bapak Ibu, itu akan diajarkan dosen apa yang saya tadi bilang itu tadi ya. Jadi contoh lagi, Raja Daud. Semua people tahu Raja Daud siapa ya? Dia adalah raja yang pandai menyembah Bapak Ibu. Dan Tuhan senang banget. Tetapi saat Daud jatuh Bapak Ibu, apakah marah? Apakah Tuhan marah? Oh aduh Gabriel, oh Mikael, oh Gabriel, suruh dulu, turun dulu kau ke bumi. Anak kesayangan saya Daud jatuh dalam dosa, supaya dia bertobat. Atau aduh Tuhan murka, saya akan menghukum Daud, dia sudah berdosa. Enggak ada. Tuhan kita itu maha adil Bapak Ibu ya. Dia menunggu waktu yang tepat Bapak Ibu. Tuhan itu Tuhan yang adil, dia tidak memaksakan diri Bapak Ibu, memaksa saudara untuk datang kepadanya, tapi tunggu waktu. Makanya kata Daud Bapak Ibu, walau 1000 rebah di sisiku, itu lagi lagunya yang satu lagi ya, lagu-lagu pertobatan dia itu yang terkenal banyak baru ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 tahun di tempat lain. Jadi Daud sudah merasakan bagaimana di dalam Tuhan dan di luar Tuhan Bapak Ibu, iya kan?
saudara bandingkan lagu-lagu pemulihan, lagu-lagu bertobat, lagu-lagu sebelum bertobat. Ayo, lagu-lagu belum bertobat seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Itu lagu Raja Daud, Bapak Ibu. Gak terkenal kan? Tetapi lagu-lagu pertobatan itu yang terkenal banyak, Bapak Ibu. Dikenang orang, diingat orang. Sejauh timur dari barat, kau melemparkan dosaku. Kau tak Mami. Jadi kan saudaraku, jadi lagu-lagu pertobatan itu luar biasa, Bapak Ibu, ya kan? Luar biasa. Jadi Tuhan itu tidak pernah marah, Bapak Ibu, ya kan? Sekalipun dari dosamu semerah krim hijau. Jadi Ibu P di sini, Bapak Ibu, Ibu P mempromosikan Tuhan itu Allah yang marah gitu loh. Kalau melihat saudara itu ya berdosa, ya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya kan? Gak pernah marah. Tuhan sabar. Di akhir zaman nanti Tuhan adili kok, ya. Jadi Ibu P ini kan dibilang yang gini. Siapa yang mengomentari, yang komen, saya akan suruh nanti kampungnya banjir. Saya akan suruh kampungnya banjir. Iya, gini. Jadi Bapak Ibu, hanya saya apologet yang mengomentari Ibu ini. Apologet lain nggak ada yang mengomentari Ibu. Ya. Jadi terserah Ibu P, mau Ibu P kampung saya banjir silakan. Tapi pesan saya kepada Ibu P, karena saya di dalam Tuhan, gertakan Ibu, ancaman Ibu tidak akan bisa membuat kampung saya banjir. Haleluya. Karena Tuhan berserta saya. Allah saya hidup, bukan mati, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengcover saya, kampung saya, Bapak Ibu, ya. Dimanapun engkau berpijak, Tuhan ada Allah di situ. Itu pesan Tuhan. Amin. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaralah yang bisa membanding-bandingkan siapa di jalan yang benar, ya. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Salam damai.